Indah tuh udah sabar banget loh. Memang dong, aku tuh kan termasuk orang yang sabar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Jasara Harja Cabang Sumatera Selatan. Tarik sis semongko. Luar biasa banget ya Mbak Indah. Ini adalah episode pertama podcast Jasara Harja Cabang Sumatera Selatan. Ya, dan di awal tahun 2021 ini kita awali dengan perdayangan perdana. Tentunya pasti temanya pasti seru juga nih awal tahun. Betul banget tuh Mbak Indah. Apa sih temanya? Nah, untuk tema pertama podcast kita kali ini adalah New Year New Me. Tepuk tangan dulu dong. Oh yeah. New Year New Me. Ya. Apa sih New Year New Me? Kayak ke barat-baratan bener? Iya dong, kan kita milenial ya gitu. Nah, jadi New Year New Me ini kalau buat aku sendiri, kenapa kita ambil tema ini adalah karena di tahun baru biasanya kita tuh punya resolusi baru Mbak Indah untuk diri kita masing-masing, bener nggak? Oh, bener banget. Karena pasti nih, setiap tahun kita punya resolusi dan mungkin di tahun 2020 kemarin ada resolusi yang belum kesampaian. Bener banget. Terus jadi PR di resolusi 2021. Betul banget tuh Mbak Indah. Nah, sekarang aku mau nanya nih, kalau Mbak Indah sendiri ada nggak sih resolusi di tahun 2020 yang belum tercapai dan mau dicapai di tahun 2021? Banyak sih. Apa Soalnya kan kita tahu sendiri ya, tahun 2020 kemarin itu ya bisa dibilang tahun yang berat, tapi juga banyak cerita ya. Karena diawali di tahun 2020 itu kita dihadapi sebuah pandemi yang bukan kemungkinan sih, emang semua udah mengalami, dan efeknya itu benar-benar kemana-mana, baik itu ke perekonomian, kehidupan, bahkan dalam lingkungan pekerjaan dan juga keluarga kan. Betul. Kamu ngerasa sendiri kan, Nah? Betul banget. Emang di tahun 2020 kemarin tuh banyak banget perubahan ya, termasuk di kantor kita sendiri di Jasara Harja Tercinta. Itu banyak sekali perubahan yang terjadi di tahun 2020 karena pandemi. Iya, pasti ada WFH kan. Betul, dan itu masih berjalan sampai sekarang. Dan salah satunya juga nih, ini nih penggunaan face shield, terus 3M ya, jaga jarak, itu kan juga benar-benar kita laksanakan di tahun 2020 ya. Iya. Benar. Nah, balik lagi ke resolusi yang tadi. Kalau Mbak Indah sendiri ada nggak resolusi 2020 yang belum tercapai, terus mau Mbak Indah capai di tahun 2021? Oh, kalau aku sih, kalau ditanya resolusi yang belum tercapai, kayaknya ini akan menjadi PR terus ya. Karena aku tuh kalau ditanya resolusi 2021, maksudnya dari 2020-2021, aku tuh pengen pertama, aku tuh pengen meningkatkan ibadah. Wih, luar biasa. Iya ya. dong, karena kan setiap manusia tuh pengen hidupnya lebih baik. Pasti pengen endingnya tuh ke tempat yang lebih baik gitu loh. Pengennya, pasti semua orang tuh pengen meningkatkan ibadahnya, pengen menjadi orang yang lebih baik. Terus udah gitu, aku yang kedua, meningkatkan tabungan. Wow, itu kayaknya resolusi semua manusia. Iya ya, dong, jadi bukan cuma ibadah juga tabungan buat apa ya? Buat kehidupan kita, buat kedepannya. Karena punya tabungan kan bisa ibadah juga nanti. Bener banget. Terus ada lagi nggak? Ada, yang ketiga itu aku pengen meningkatkan tingkat kesabaran dan keikhlasan aku. Jadi mungkin di tahun 2020 tuh belum terlalu sabar ya Mbak Indah ya? Iya, lebih ditingkatkan. Benar banget. Tapi menurut aku Mbak Indah tuh udah sabar banget loh. Memang dong, aku tuh kan termasuk orang yang sabar. Sabar dengan orang-orang sekitar aku. Yang kamu tahu sendiri dong lingkungan kita. Iya gitu teman-teman. Oke banget ya. Nah, jadi mungkin teman-teman yang menyaksikan podcast ini juga mungkin punya resolusi yang belum tercapai di tahun 2020 tapi mau dicapai di tahun 2021. Boleh nih nanti di komen ya di podcast kita. Boleh. Ya. Nanti kalau misalnya emang udah airing di YouTube, boleh nanti dimasukin ke kolom komen di YouTube. Iya, pasti banyak tuh. Sekarang kamu nanya ke aku terus. Aku sekarang dong nanya ke kamu. Resolusi Ana di tahun 2020 yang nggak kesampaian terus pengen dicapai di 2021. Aku tahu Nah, sebelum kamu jawab, pasti yang pertama pengen kurus. Kedua, pengen nikah. Ketiga, ada lagi ya? Yang ketiga ya mungkin bisa kamu jelaskan sendiri dong. Kalau aku yang jawab, aku yang nanya kan ya lucu. Itu kan resolusi aku ya? Iya. Sebenarnya sih sebenarnya dua resolusi yang dibilang Mbak Indah itu memang tidak tercapai di 2020 dan kayaknya nggak mau aku masukin deh di 2021. Oh gitu ya? Biar berjalan apa adanya. Berjalan apa adanya aja. Tapi kalau ditanya resolusi apa di tahun 2020
yang mau aku capai lagi di 2021, yang pertama adalah aku pengen investasi lebih lagi. Wow, gitu. berarti sama kayak aku tadi dong, Benar. meningkatkan tabungan. Tabungan, yes gitu. Jadi di tahun 2020 kemarin kebetulan meskipun masa pandemi, aku jadi lebih bisa ngatur keuangan nih Mbak Oh Indah. iya, berarti ada segi positif kan dari pandemi tadi? Karena di tahun 2020 itu karena kita banyak WFH, jadi aku pribadi pengeluaran tuh jadi berkurang. Terus aku juga nggak bolak-balik ke rumah kan. Aku Iya. kan tinggalnya di Jakarta nih, Iya, iya, karena iya. pandemi kemarin jarang pulang ke rumah. Jadi Iya, jadi aku budgetnya udah bisa investasi tuh Iya, di tahun benar. 2020. Nah, target aku di 2021 aku mau investasi lebih lagi di beberapa instrumen investasi. wow, kayaknya rencana anak ini luar biasa. Tapi ngomong-ngomong kamu bilang investasi, kamu ngomong masalah pandemi, yang istilahnya dari pandemi itu akhirnya kamu bisa menghemat dan kamu bisa Betul. meningkatkan. Yes. Sebenarnya bisa kita ambil positif juga sih dari pandemi kemarin. Karena dari pandemi kemarin tuh kan orang-orang dituntut untuk kreatif ya. Betul. Kreatif dalam arti kata yang punya usaha, yang tadinya nggak punya usaha bisa bikin usaha jualan makanan. Betul. Atau usaha kayak kamu tadi yang tadinya boros, akhirnya karena nggak bisa kemana-mana akhirnya di rumah aja akhirnya Betul. menabung. Terus ada juga yang hobinya tanaman, ujung-ujungnya tanamannya bisa dijual. di Oh tahun bener 2020. banget. Nah, Jadi kalau dibilang terlalu gimana ya, pasti ada positifnya segala ya, semua hal ya, betul, segala-galanya. ada positif dan negatifnya. Nah, kebaikan itu yang di tahun 2020 itu makanya akan kita bawa kebaikannya ke tahun 2021 ya, untuk Iya. membawa diri kita menjadi pribadi yang baru, yang lebih produktif, yang lebih semangat menjalani hari-hari meskipun kita masih tetap harus menjaga 3M. Iya, benar gitu. banget. Dan juga semua orang kan pasti punya harapan, namanya resolusi ya, punya harapan, punya mimpi yang pengen dicapai di tahun 2001. 2021. Oh iya, 2021. 2021. Kenapa ya? Kok ingatnya ke masa lalu terus ya? Padahal Jangan sekarang dong. sudah 2021. Betul. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin punya PR yang pingin di 2021 ini ngelakuin yang kemarin nggak kesampaian di 2020, coba deh kamu susun lagi, kamu tata lagi, kamu kejar mimpi kamu itu. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini bisa tercapai. Amin, bener banget. Dan aku juga punya tips nih Mbak Indah, gimana caranya supaya si New Year, New Me tadi bisa tercapai. Kalau aku nih Mbak Indah, aku itu selalu punya yang namanya agenda rutin harian. Oh Mbak Indah benar-benar, punya nggak? aku punya, aku tuh dari dulu ya, aku dari kecil selalu bikin agenda itu setiap luar hari, biasa. aktivitas aku di sekolah, dan sampai sekarang pun aku jadiin agenda itu. Kalau pekerjaan untuk besok pun aku catat di agenda itu, walaupun nanti pekerjaan itu sekalinya belum selesai. Bener banget tuh. Nah, kalau misalnya memang teman-teman di sini belum punya agenda, menurut aku itu penting banget untuk mencapai resolusi New Year New Me, karena dengan adanya agenda kita jadi tahu tuh sasaran kita dalam hari ini apa, sasaran mingguan kita apa, sasaran bulanan kita apa. Gitu, itu mungkin bisa jadi salah satu tips ya. Iya bener banget. Kalau Mbak Indah sendiri? Kak, terus satu lagi nih tips aku kalau aku pengen mencapai resolusi atau tujuan aku di 2021 atau tujuan aku apapun itu ya, yang jelas aku tetap akan berusaha. Betul, iya. Dan dengan diiringi dengan doa. Pastinya gitu. Jadi kalau jangan seandainya, menyerah. iya, jadi kalau seandainya ternyata, mimpi itu nggak kesampaian, nggak usah sedih. Betul. Karena percaya deh, Tuhan pasti menyiapkan sebuah rencana yang lebih indah, yang lebih kita butuhkan daripada mimpi kita tadi. Bener banget gitu. Dan 2020 udah ngajarin kita itu banget Oh ya, iya, itu benar, banget ya Mbak Indah ya, untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan apapun gitu. Itu adalah dasar supaya kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan di tahun 2021 ini. Iya, Bener jadi nggak, Mbak Indah? bener-bener kamu kok tumben ya, nah, apa karena hari Jumat jadi kamu agak lebih bijak ya? Iya, iya. Karena kondisi kantor lebih rileks ya, jadi kita juga lebih bijak Iya. ya. Jadi teman-teman semua juga untuk menyikapi semua masalahnya, atau mungkin ada yang belum tercapai atau apa cita-cita, keinginan, pokoknya jangan mudah menyerah, jangan putus asa, dan percayalah deh, pokoknya semuanya itu pasti ada hikmahnya ya. Betul banget, aku setuju banget sama Mbak Indah. Nah, selain resolusi untuk kita berdua nih Mbak Indah, aku juga mau nanya nih satu lagi, di tahun 2021 ini apa sih kira-kira resolusi Mbak Indah buat perusahaan kita yang tercinta Jasara Harja? Kira-kira ada nggak Mbak Indah? Wah, yang jelas kalau buat perusahaan pasti banyak sekali ya harapan kita dengan Iya. perusahaan tercinta ini. Uh-uh. Karena kita pun ya sudah menjadi bagian di sini. Apalagi aku kan sudah Berapa tahun mengabdi? Sudahlah, jangan disebutkan. Sudah sama kayak anak gadis belasan tahun. Belasan tahun mengabdi. Jadi aku pengen perusahaan ini tetap tumbuh, tetap jaya, dan Yes. tetap memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat di sekitarnya.
kita pun sebagai insan jasa raharja akan tetap berusaha maksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik juga untuk perusahaan tercinta ini. Betul, dan kalau aku sendiri, aku juga punya harapan nih Mbak Indah buat jasa raharja. Apalagi kemarin perusahaan kita yang tercinta tuh baru ulang tahun ke-60. Oh iya, 60 itu usia yang kalau buat seseorang itu sudah usia yang matang iya, gitu ya. Sudah kayak ini ya, memang sudah usianya sudah banyak sekali yang dia lewati. Betul banget. Nah, kemarin kan 1 Januari 2021 kan perusahaan kita Jasa Raharja juga ulang tahun nih yang ke-60. Nah, harapan aku adalah semoga Jasa Raharja itu tetap panjang umur Mbak Indah. Amin. Jadi bisa ulang tahun yang ke-60, 70, bahkan 100 tahun masih tetap eksis di Indonesia. Amin, mudah-mudahan ya. Amin. Kita tetap berdoa buat kita, buat lingkungan di sekitar kita, buat perusahaan kita, dan buat semuanya. Semua yang terbaik, semua bisa memberikan yang terbaik dan mendapatkan yang terbaik juga tentunya. Betul. Kalau gitu, sekian dulu kali ya Mbak Indah ngobrol-ngobrol Oke. kita di podcast Jasa Raharja Cabang Sumatera Selatan di pagi hari ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya, karena kita akan membahas banyak materi yang memang akan bisa bermanfaat untuk kita semua. Pastinya. Dan jangan lupa untuk tetap berusaha dan berdoa ya. Sip. Sekian Kalau dari gitu. kami. Dah, see you. Sampai jumpa. Saranghae. Sarang, sarang ya.